Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Paraja asal dari Tonga, salah satu peserta Latsar CPNS 2021 angkatan 25 kelompok 4. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang mind mapping anti korupsi. Pertama yaitu penyadaran anti korupsi, yang kedua menjauhi perilaku korupsi, ketiga membangun sistem integritas, yang keempat proses internalisasi nilai-nilai dasar anti korupsi beserta dampak. Korupsi. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi termasuk tindak pidana. Tindak pidana adalah tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Korupsi memiliki 6 ciri khusus. 6 ciri korupsi. Pertama, dilakukan oleh lebih dari satu orang. 2, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. 3, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. 4, berlindung di balik pembenaran hukum. 5, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. 6, mengkhianati kepercayaan. 9 penyebab korupsi. Yang pertama, penegak hukum tidak konsisten. 2, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. 3, langkahnya lingkungan yang anti korup. 4, anti korup. 5, rendahnya pendapatan penyelenggara negara. 6, kemiskinan atau keserakahan. 7, keuntungan korupsi. 8, pemberian imbalan jasa. 9, gagalnya pendidikan agama dan etika. Tindak pidana korupsi memiliki 2 unsur. Yang pertama unsur subjektif, kedua unsur objektif. Tindak pidana korupsi yaitu ada kelompok tindak pidana korupsi. Yang pertama, tindakan pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara, korupsi yang terkait dengan suap menyuap, korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan, korupsi yang terkait dengan pembuatan pemerasan, korupsi yang terkait dengan pembuatan curang, korupsi yang berkaitan dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, 7, korupsi yang terkait dengan gratifikasi. Membangun sistem integritas, yaitu tunas integritas berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan. Membangun sistem integritas perannya yang pertama menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi. Mereka menjadi kumpulan orang yang selalu terdepan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai. Yang kedua, membangun sistem integritas berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem integritas hingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya dapat ditutupi. 3, mempengaruhi orang lain khususnya mitra kerja untuk berintegritas tinggi. Nilai dasar anti korupsi. Yang pertama, jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Internalisasi dilakukan dengan cara pendekatan inside out atau dari dalam keluar. 2, pendekatan outside in, dari luar ke dalam. Digabung dengan cara pertama lingkungan yang berintegritas, 2, proteksi integritas, 3, perubahan sistem nilai yang akan menghasilkan internalisasi integritas maksimal. Integritas maksimal dapat pengendalian sistem integritas. Pengadilan akan berjalan secara efektif pada organisasi yang sudah terintegrasi dan selaras pada semua aspek organisasi sebagaimana berikut. Yang pertama, nilai, visi dan misi, strategi, program, kegiatan. Implementasi nilai-nilai anti korupsi di tempat kerja. Yang pertama, tidak menerima gratifikasi baik dalam bentuk uang tunai maupun barang benda dari pihak kontraktor atau pihak yang terkait. Yang kedua, melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara maksimal dan jujur. 3, tidak melakukan intimidasi kepada pihak kontraktor atau pihak yang terkait. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.